Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana menjadi manusia yang berketuhanan. Menjadi manusia yang berketuhanan berarti hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Konsep ini sering dikaitkan dengan nilai-nilai spiritualitas, moralitas, dan kemanusiaan yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa cara untuk menyampaikannya. Memiliki hubungan personal dengan Tuhan, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui ibadah, doa, dan perenungan. Ini melibatkan pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing hidup kita. Menghayati nilai-nilai agama, spiritualitas, menjalankan ajaran agama dengan ikhlas, tidak hanya dengan ritual, tetapi juga sebagai pedoman dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Menjunjung tinggi nilai moral dan etika, manusia yang berketuhanan mempraktikkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati sesama manusia, menghargai keberagaman, dan memperlakukan orang lain dengan hormat tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Bersikap rendah hati dan bersyukur, mengakui bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah titipan Tuhan dan selalu bersyukur atas anugerahnya. Berbuat kebaikan kepada sesama dan lingkungan, tindakan nyata seperti membantu orang lain, menjaga alam, dan berkontribusi pada masyarakat mencerminkan iman yang mewujudkan dalam perbuatan. Mencari ilmu dan kebenaran, belajar secara terus-menerus untuk memahami makna hidup dan memperdalam pengetahuan tentang Tuhan dan ciptaannya. Dengan hidup seperti ini, manusia tidak hanya menjalankan kehidupan spiritual yang bermakna, tetapi juga memberikan dampak positif bagi diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. Berikut adalah penjabaran panjang tentang manusia yang berketuhanan, mencangkup pengertian, prinsip, manfaat, tantangan, dan cara mewujudkannya. Yang pertama, pengertian menjadi manusia yang berketuhanan. Menjadi manusia yang berketuhanan berarti menjadikan keimanan kepada Tuhan sebagai dasar dan tujuan hidup. Konsep ini tidak hanya terbatas pada keyakinan, tetapi juga bagaimana keyakinan tersebut diwujudkan dalam tindakan, pikiran, dan ucapan sehari-hari. Dalam konteks Pancasila, manusia yang berketuhanan adalah mereka yang menjalankan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan mengintegrasikan iman dalam seluruh aspek kehidupan sosial, budaya, dan pribadi. Ada beberapa prinsip-prinsip manusia yang berketuhanan. Yang pertama, keimanan yang kokoh, memiliki keyakinan dan kuat ada keberadaannya Tuhan, sifat-sifatnya, dan ajaran-ajarannya. Keimanan ini menjadi fondasi moral dalam setiap tindakan. Yang kedua, keseimbangan spiritual dan duniawi. Menjalankan kehidupan spiritual tanpa meninggalkan tanggung jawab duniawi. Berketuhanan tidak berarti mengasingkan diri, tetapi menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Yang ketiga, kemanusiaan universal. Prinsip kebertuhanan melibatkan pengakuan akan nilai-nilai kemanusiaan, karena manusia diciptakan dengan martabat yang mulia oleh Tuhan. Yang keempat, keadilan dan kasih sayang. Tuhan mengajarkan keadilan dan kasih sayang. Manusia berketuhanan menjunjung tinggi nilai ini dalam hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta. Dan ada manfaat menjadi manusia yang berketuhanan. Yang pertama, ketenangan batin. Kesadaran akan kehadiran Tuhan memberikan rasa damai, terutama saat menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, pedoman hidup. Keimanan menjadi kompas moral yang membantu menentukan mana benar dan mana yang salah. Dan yang ketiga, hidup bermakna. Hidup terasa lebih berarti karena dijalani dengan tujuan akhir untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, ada harmoni sosial. Nilai-nilai ketuhanan seperti kasih sayang dan keadilan menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Yang kelima, ada kontribusi pada lingkungan dan masyarakat. Dengan keimanan, manusia merasa bertanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan dan sesama manusia. Dan ada beberapa tantangan menjadi manusia
berketuhanan. Yang pertama, kehidupan yang semakin sekular. Pengaruh materialisme dan sekularisme dapat mengaburkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua ada kemajemukan dan konflik agama. Keberagaman agama kadang menimbulkan konflik yang membuat manusia lupa akan hakikat ketuhanan sebagai sumber kedamaian. Dan yang ketiga ada godaan duniawi. Godaan duniawi itu seperti nafsu, ambisi, dan keserakahan seringkali menghalangi manusia dari jalan ketuhanan. Yang keempat ada kurangnya pemahaman. Banyak orang menjalani kehidupan beragama secara formalitas tanpa pemahaman mendalam tentang esensi ketuhanan. Bagaimana cara menjadi manusia yang berketuhanan? Ada beberapa cara. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah rutin sesuai dengan ajaran agama masing-masing, berdoa, berzikir, atau bermeditasi untuk menjaga hubungan spiritual. Dan yang kedua, meneladani sifat-sifat Tuhan, mencontoh sifat kasih sayang, keadilan, kebijaksanaan, dan pemaafan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, berbuat kebaikan kepada sesama, membantu yang membutuhkan tanpa pamrih, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Dan yang keempat, menjaga lingkungan, merawat alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Yang kelima, ada mempelajari ajaran agama, memahami inti ajaran agama bukan hanya ritualnya, menggali makna hidup berdasarkan teks-teks suci dan bimbingan para pemimpin spiritual. Yang keenam ada mengasah kesadaran moral, melakukan refleksi atas perbuatan, pikiran, dan ucapan setiap hari, mengutamakan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Dan yang ketujuh, membangun kehidupan sosial yang harmonis, aktif dalam kegiatan sosial untuk memperkuat solidaritas dan keadilan, menghormati perbedaan, keyakinan, dan hidup dalam semangat toleransi. Dan ada contoh praktik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di lingkungan keluarga, menanamkan nilai agama pada anak-anak sejak dini, mengutamakan kasih sayang dan saling menghormati antar anggota keluarga. Yang kedua, ada di lingkungan kerja, bersikap jujur dan adil dalam bekerja, menggunakan waktu dengan produktif dan tidak melakukan tindakan curang. Dan yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat, menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga tanpa memandang latar belakang, turut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau berbakti lingkungan dan membantu fakir miskin. Yang keempat, dalam menjaga alam, mengurangi limbah, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik, menyadari bahwa alam adalah amanah Tuhan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Dan terakhir, kesimpulannya, menjadi manusia yang berketuhanan adalah perjalanan yang melibatkan keyakinan, tindakan, dan kesadaran. Hal ini bukan hanya soal menjalankan ritual agama, tetapi bagaimana keimanan diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi manusia yang berketuhanan, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan lingkungan. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Pendekatan ini mengajarkan keseimbangan antara spiritualitas dan moralitas dan tanggung jawab sosial, sehingga menciptakan kehidupan yang penuh makna dan berdampak positif. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.